Selamat datang di Jiplak. Hari ini kita akan membahas tentang Yukon Gear NXL. Nah, untuk ngebahas tentang produk ini, saya hari ini akan dibantu oleh Bro Alvin untuk menjelaskan apa itu Yukon Gear NXL dan kenapa kita harus menggunakannya di Jeep kita. Betul begitu, Bro? Betul. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Nah, Bro Alvin, Ya. hari ini kan kita mau ngebahas tentang Fender Gear Yukon nih ya. Oke. Tapi benar. sebelumnya, Yukon itu sebenarnya apa sih, Bro? Ya, oke, sahabat pionir. Kita mulai berarti untuk pengenalan Yukon Gear NXL. Jadi kalau Yukon Gear NXL ini dia adalah salah satu brand yang emang khusus untuk bagian Excel dan teman-temannya. Kayak Gear dan Excel ya kan, sesuai sama tagline dia. Jadi di US tuh, di Amerika khususnya, dia tuh udah mulai start launching atau produksi lah. Itu dari tahun 1948. Oh, udah Yang lama pasti mobilnya itu mobil militer dulu. Jadi dia main dari militer, lalu lanjut ke mobil 4x4 yang lainnya. Hingga sampai sekarang masih eksis itu untuk fokus di kaki-kaki mobil Jeep yang akan kita bahas ini, yaitu Final Gear. Jadi sejarah singkatnya ya kayak gitu. Jadi dia brand yang emang udah lama banget, tahun 48 gitu, Bro. Jadi Yukon ini sendiri sudah lama sekali ya. Lama Dan banget sih. kalau dari ceritanya Bro Alvin kan, berarti ini memang spesialis di kaki-kaki dan drivetrain Betul. segala macam, Ya. khusus untuk Jeep gitu ya. Untuk Jeep, jadi dia banyak. Sebenarnya untuk barangnya sendiri nggak cuma yang ada di depan kita kan. Ini pengenalan produk dulu. Jadi selain Final Gear, dia tuh banyak nih. Ada yang namanya drive shaft. Kalau tahu orang Indonesia bilang kopel. Terus ada juga Excel atau orang Indonesia bilangnya as roda. Iya betul. As roda kan ada banyak tuh, ada depan kiri kanan atau belakang kiri kanan. Dia ada banyak juga. Terus ring pinion yang kita kenal kalau bahasa bengkel kerennya nih Final Gear. Dan di luar itu sebenarnya masih banyak lagi dia barang-barangnya. Yang kecil-kecil juga itu Yukon produksi. Intinya dia fokus di Gear NXL. Nah, Bro Alvin, Ya, berarti kalau untuk Fender Gear-nya sendiri, kenapa tuh? Kenapa Jeep harus ganti Fender Gear gitu? oke. Nah, ini berdasarkan riset saya dulu gitu ya. Awal-awal kita emang fokus mulai ke Yukon Gear NXL karena Pioneer Jeep dan Pioneer Togaras itu udah merupakan dealer internasional untuk brand Yukon sendiri di Indonesia. Jadi ya kita melakukan riset dulu dong. Kenapa sih orang-orang tuh harus upgrade Final Gear-nya pakai Yukon ini? Iya betul. Yang pasti ya, kalau semua barang-barang yang kita rekomendasiin buat customer tuh ya, pastinya udah heavy duty. Kalau udah heavy duty, berarti ketahanannya, lifetime-nya itu jauh lebih panjang daripada yang standar. Selain itu juga, dia itu capable buat dipakai di medan-medan off-road, di kecepatan yang tinggi. Wah, bisa begitu ya? Keren kan? Jadi, intinya adalah, ini kalau kalian nanya, kapan saat yang tepat kita ganti Final Gear? Nah betul sekali tuh. Jadi Ya, kan kalau dari penjelasannya Bro Alvin kan memang dia bagus sekali untuk digunakan pada saat off-road. Mm-mm. Jadi kalau saya tebak berarti pada saat kita mau main off-road dong ya? ya kurang lebih. Tapi sebenarnya di luar off-road pun ini bisa dipakai. Contohnya seperti apa Bro? Contohnya nih, kita sudah upgrade mobil lift kit 2,5 inch. Ya, Oke. kita terus otomatis, kenapa kita pengen upgrade? Karena pasti nih, rata-rata orang Indonesia tuh pengen upgrade, dia pengen pakai ban lebih gede. Oh iya jelas Wah, ya. tuh udah Jelas. 90% lah Ganti itu mah. ban besar, ganti velg yang ya mungkin ring 17 atau ring 20 juga ya gitu ya. Betul.
otomatis lah itu, aku yakin banget 90% pasti orang Indonesia kenapa mau lift kit, jawabannya karena dia pengen pakai ban lebih gede. Oke. Gitu. Nah, kalau udah pakai ban lebih gede, otomatis bobot yang diberikan ke mobil tersebut itu semakin berat. Contoh, velgnya pasti lebih berat. Terus bannya juga lebih berat. Kenapa? Karena ada tekanan angin yang bikin si ban ini bobotnya bertambah. Gitu. Walaupun sebenarnya angin kan kalau ditangkap nggak ada masanya, nggak berat ya. Betul. Tapi kenapa kalau dimasukin ke ban ditambah berat gitu? Nah itu pertanyaan yang bagus. Ya. Ya intinya semakin ban lebih besar, semakin berat bobotnya pasti. Itu mah udah hukum gravitasi lah jatuhnya kan. Nah, terus kalau putarannya tersebut itu menyebabin slow. Kenapa? Karena untuk gear yang standar tersebut, ini dia kan masih pakainya yang 4.11 tuh. Yang bawaan dari factory settingnya lah ya. Factory settingnya kan dia 411. Jadi kalau teman-teman mau upgrade lagi biar tarikan lebih mantap lagi, sebenarnya itu ada yang namanya gear ratio table. Dan itu Yukon udah keluarin. Oh dari Yukonnya sendiri? Ada, udah itu support ada support. Jadi ada keterangan di mana mobil tuh ada Rubicon, ada non Rubicon, terus ada tire size juga 33, 35, 37 inch, 39, 40, 41, 42 sampai kayak yang 46 gitu. Seingat aku tuh ada tuh. Itu udah ada gear rasionya di mana tuh ya. Ini size tabel chartnya, terus ini rasionya dia mau pakai berapa, dan itu udah di marking gitu. Pokoknya yang pakai kayak stabilo kayak gitu diagram gitu berarti. ya. Kayak diagram di mana tuh dia ada 3 mode sebenarnya. Kalau paling gampangnya ya, emang kalau ngomong soal panel gear itu rumit banget dan pastinya ribet. Dia ada 3 mode lah, bisa aku bilang. Lu mau tarikan bawah enteng, tapi atasnya berat, atau lu mau hybrid yang gimana bawahnya enak, atasnya enak, cuman ke limit top speednya. Atau lu mau bawahnya berat, tapi atasnya enteng dan bisa ngejar top speed. Nah itu semua tuh macam-macam ragam rasio ini itu ada tabelnya. Udah di setting. Emang udah di set sama si Yukonnya. Dan mereka tuh ngerekomendasiin yang tengah-tengah. Yang balance ini. Yang balance lah ibaratnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai yang bawah, nanti nggak enak nih kalau kita pakai buat jalan tol. Tapi kalau soal tarikan putaran bawah, otomatis kan kita butuh kayak traksi gitu kan. Nah itu berarti buat off-road. Tapi kalau teman-teman pengen yang atas nih, tarikan atas enteng tapi bawahnya berat, otomatis kalian ngejar top speed. Kalau ngejar top speed pasti dipakainya untuk yang harian. Iya betul. Gitu. Tapi karena cenderung orang Indonesia ini, khususnya orang Jakarta lah kita bilang ya, yang dimana mobilitas itu diperlukan banget, jadi butuh bawah tapi butuh atas juga. Emang sedikit maruk nih gitu ya. Makanya dari mereka menggunakan yang tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah. Yang paling ideal ini. Betul. Jadi teman-teman tuh bisa pakai ya kalau rasio yang banyak tuh ya orang pakai itu di 488 khususnya buat mobil Jeep JK. Kenapa? Karena mereka tuh ngejar bawah tapi ngejar atas juga dan pasti ada limitnya loh kayak gitu. Itu 488. Sementara kalau gear rasionya tuh dia ada kan ready ukuran 456, 488, terus ada 513, 5.13 kayak gitu ya. Itu biasanya teman-teman yang ngejar buat yang atas bawahnya lebih enak. Kalau mau off-road ya mereka biasanya lebih ke 513. Ya cuman nggak dapet sih intinya, berat, kurang nyaman lah. Tapi intinya kalau mau pakai gear ratio tinggal lihat aja size tire-nya berapa, 35 apa 37, karena umumnya orang Indonesia pakai 37. 39 ada, cuman jarang, nggak begitu banyak. Umumnya mereka kalau mau main off-road jarang pakai ban 39 karena berat kan, otomatis ya PR banget gitu, capek nanti di winch-nya. Paling 35 atau 37 lah ban rata-rata. Dan 37 pakai 488 itu udah oke banget. Nggak Berarti masalah. kondisi kita mengganti fender gear ini biasanya karena kita pertama sudah ganti lift kit. Betul, udah lift kit. Kurang lebih sekitar Ban gede. 2,5 sampai 3,5 inch. Nah, 2,5, 3,5. Dan ganti 4,5. bannya ke ukuran 35 hingga 39. Minimal 35. Minimal 35. Gitu. Berarti kalau saya punya Jeep nih, lalu saya naikin Jeep saya ke 2,5 inch dengan ban 35. Kan katanya itu ukuran paling ideal tuh. Itu juga saya bisa ganti fender gear saya. Bisa. Sebenarnya kalau berdasarkan forum-forum nih di luar gitu ya, di
JK Wranglers Forum itu forumnya di luar, itu kayak kaskusnya lah zaman dulu, tapi ini forum website gitu, dimana kalian bisa baca tweet-tweet di situ mengenai funnel gear, berapa rasio yang mantap, dan itu banyak testimoni dari temen-temennya. Kalau dulu gue pernah riset 35 tuh mereka udah saranin buat ganti karena biar lebih enak gitu. Nah, satu lagi nih bro, yang merupakan komponen penting juga selain kalian ganti funnel gear, ada yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu kalau buat di JK kalian bisa pakai yang namanya IV Procal Module. Oh, jadi kalau kita, misalnya saya udah ganti fender gear, saya udah ganti rib gear, saya ganti fender gear, ganti ukuran ban, itu saya juga harus kalibrasi ulang lagi tuh? Harus, biar si mesinnya ini ngebaca, oh putarannya udah sekian nih. Jadi kilometer atau odometer yang dihasilkan itu udah sesuai. Dan tarikannya pun pasti udah pas. Karena ibarat kata nih ya, gear kecil sama gear gede, titik tengahnya kan di sini nih. Dia baru kehitung 1 km tuh, ya 1 putaran tuh kalau udah full 1. Ya. Tapi kalau udah pakai yang gede, otomatis kan dia paling 3/4 udah dihitung 1. Ya udah jadi balance lagi. Betul. Ya. Jadi buat Harusnya menyeimbangkan. Kalau 1 dia harus 1 putaran kayak gini. Kayak gitu ya, intinya dia harus dikalibrasi. Kalau di JL sama di JT itu bisa, kalau JL pakai AV Procal Snap bisa, atau di JL bisa pakai yang namanya Taser Mini. Oke, berarti itu alat-alat atau modul untuk melakukan kalibrasi terhadap settingan di Jeep kita ya? Betul, ya ibarat kata kayak baca-bacanya lah, kayak gitu. Jadi perlu funnel gear, perlu alat kalibrasi yang disesuaikan ya, mau JK, JL, apa Gladiator. Bro, sorry nih bro ya, terakhir ya bro ya. Saya kan dengar nih kayaknya penjelasan dari bro nih kayaknya kompleks banget nih fender gear nih. Ya, emang Kayaknya jadi kalau saya mau beli sendiri tuh saya pasang sendiri kayaknya kan kompleks banget nih. Ada, ya kalau tadi dijelasin banyak fitur-fiturnya, ada gear ratio, ada fender gearnya, ada kalibrasi lagi. Itu kalau saya serahin ke bro yang beresin bisa nggak sih langsung? Nah, kalau itu gampang, kalau Pioneer. Bisa, jawabannya bisa banget. Kalian mau datang langsung ke bengkel kita bisa, yang di sini nih di Pioneer Auto Garage di Duri Kepa nomor 17, atau kalian mau ke Pioneer Jeep di Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32 bisa, atau mau home service pun itu bisa. Gitu. Cuman ya home service ada biaya tambahan lagi lah untuk jasa kita ke sana, teknisi segala macem, dan pengerjaannya pun itu memerlukan alat dan ya lumayan makan waktu juga, kurang lebih bisa 3-5 harian. Tapi kan keluar. Tapi kan kalau saya kasih Jeep saya ke Pioneer Auto Garage, otomatis dari awal sampai akhir beres kan? Beres, pasti beres. Dan kalau mau ditanya pakai rasio berapanya ya nanti tinggal kita ngobrolin aja. Kayak dana 30 atau dana 44 itu kan pasti beda untuk itu. Berarti sesuai kebutuhan ya, kebutuhan ya. Disesuaikan aja sama keperluan kalian maunya apa, dan pastinya kita setting sampai dapat, karena kalau settingan nggak dapat dia bisa macet. Bisa macet, terus bisa ngaco juga nanti odometer speedometernya gitu. Jadi ya harus disesuaikan sama mobilnya, dan kita harus test drive pastinya. Wah, udah pasti saya taruh ke bengkel aja itu, udah pasti lah. Gitu. Jadi begitu, sahabat Pioneer, sedikit penjelasan tentang pentingnya fender gear di Jeep kita. Dan tentu saja tadi saya rasa Bro Alvin sudah cukup detail menjelaskan ya, dari spek-speknya dan dari detail-detail rasionya. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak kurang dapat gitu, bisa langsung saja hubungi kita. Iya, di 0822 11 101 101, karena penjelasannya panjang, ribet, udah gitu mungkin terlalu cepet juga gitu ya. Bisa telepon atau bisa WhatsApp di nomor tersebut, atau kalian mau cek-cek dulu harganya barang-barangnya ya bisa di marketplace kita, dari Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, official semua, jangan khawatir, pasti aman. Dan ini terakhir aja ya. Jadi selain final gear, tadi kan kita udah bahas yang tadi. Iya betul, ya. ada produk lainnya. Ada produk lain Yukon, dari si Yukonnya ini, gitu. Pokoknya ada banyak lah. Terus buat yang datang bisa ke PAG, bisa ke PJ, itu sama aja, gitu. Dan oke deh, saya rasa kita udah selesai ya. Saya rasa sih penjelasan tentang fender gear Yukon cukup jelas ya. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa untuk brand Yukon Gear dan Excel sendiri, kita tidak terbatas hanya di fender gear. Betul. Kita juga ready produk-produk seperti bearing, asroda, drive shaft, kita ada semua,
dari Yukon GR-Xer. Oke, dan saya rasa itu aja video untuk kali ini. Terima kasih nih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Mungkin informasi yang ini berguna banget, apalagi buat teman-teman yang baru punya Jeep atau udah lama punya Jeep tapi udah pengen upgrade biar mobilnya nggak bolot. Karena kita pernah tampilin juga, kita pernah upload di YouTube gimana tuh mobil JK bisa 0 sampai ke 100 dengan sekian detik. Asik kan? Asik banget. Dan Oke. jangan lupa, tidak ketinggalan, aktifkan lonceng notifikasi supaya tetap mendapatkan update-update terbaru dari channel YouTube kita. Oke, ya udah, kayaknya itu aja karena saya masih ada urusan lagi. Boleh, Sampai boleh. jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.